Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Alhamdulillah saya sudah sampai di Gorontalo bersama dengan saya Ibu Kasih PLB dengan Ibu Kepala Sekolah SLB Kabupaten Gorontalo. Ini kami memanfaatkan kesempatan datang ke sini dalam rangka monitoring evaluasi untuk bantuan-bantuan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Assalamualaikum ibu-ibu hebat. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mohon izin kami ingin mengadakan bincang-bincang terkait dengan pelaksanaan pendidikan khusus di Provinsi Gorontalo. Sebelumnya kami mohon perkenalan Ibu dulu. Silakan Ibu Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bedata, Kepala Seksi Peserta Didik BSM Khusus. Jabatan saya selaku Kepala Seksi ini baru 2 tahun, Pak. Ini alhamdulillah pagi ini mungkin juga bertemu dengan Bapak, tapi yang namanya SLB PKK itu sudah selalu apa-apa dengan saya. Dan sebelahnya Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman GFS Indonesia. Bisa jumpa lagi dengan kami, Bapak Ahmad Yusuf sebagai Ketua GLS Nasional, dan saya Kepala Sekolah SLB Kabupaten Gorontalo. Nama saya Yulidar Adam. alhamdulillah. Kalau dengan Bu Yulidar ini sudah puluhan tahun ya Bu ya. Alhamdulillah. Sahabat GLS dari awal. Nah sahabat FGLSN, kami ingin mendengar terkait dengan kebijakan pendidikan khusus yang ada di Provinsi Gorontalo. Ibu gimana? Jadi santai aja Bu ya. Gimana kebijakan terkait dengan pendidikan khusus untuk Provinsi Gorontalo selama ini? Abu Asbin. Ya ke Ibu, kan provinsi. Ya. Alhamdulillah kebijakan yang GLS untuk di Provinsi Gorontalo ini alhamdulillah banyak perhatian dari pusat. Cuma di sini saya sangat berharap untuk tahun-tahun ke depan mungkin akan ditingkatkan lagi ya, penggunaan anggarannya mungkin karena tahun ini ada corona yang tidak bisa kita maksudnya tidak terpikirkan oleh kita selaku manusia. Jadi mungkin tahun ini tahun yang sangat memprihatinkan. Untuk itu saya selaku Kepala Seksi, alhamdulillah dari pusat banyak perhatian SLB. Insya Allah untuk tahun ke depannya saya sangat berharap untuk lebih ada peningkatan untuk bantuan-bantuan itu, Pak. Karena melihat kondisinya sekarang ini juga ya masih banyak yang perlu dibenahi, terutama juga kepala sekolah. Mungkin kalau tamatan ini kata SLB itu mungkin Pak agak kurang Pak ya, iya. Untuk dia mau lanjutkan ke ini karena faktor ekonomi. Dan itu dari saya mungkin adalah Sebentar Bu, jadi gini, ini kan memang pandemik ini menjadi momok untuk bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Gorontalo, ini kan di dunia. iya. Tapi maksud saya bagaimana kebijakan provinsi di dalam menangani pendidikan khusus ini? Kan tidak banyak ya Bu ya, hanya ada 8 ya, hanya 8 lah. Dibandingkan dengan SD, SMP yang sekian banyak, ini seperti apa gitu.
Yang itu yang pertama. Kalau pusat kan memang ya itulah tugas pusat ya. Ini yang terkait dengan kepindahan dari kabupaten kota ke provinsi. Nah, bagaimana provinsi mengelola sekolah luar biasa ini? Gitu yang itu yang saya maksud. Apakah ada sesuatu program yang khas gitu ya? Oh iya. Iya. Kalau dari kita provinsi Pak, untuk penanganan untuk anak-anak SD itu kita di program saya itu ada boarding school, ada makan minum asrama khusus untuk anak SD itu. Kalau ini untuk posda atau bantuan-bantuan lain kita ada? Hanya kalau dari provinsi Pak itu cuma khusus untuk anak asrama. Insya Allah tahun depannya mungkin akan ada program lain. Ya, oke. Nah, kemudian berlanjut nih Bu, bagaimana kebijakan pengembangan gerakan literasi sekolah? Mungkin Ibu kan sudah menjadi isu nasional. Di Gorontalo ini dari provinsi seperti apa kebijakan gerakan literasi sekolah? Belum ada ya Bu? Atau mungkin Ibu karena masih baru ya, jadi belum banyak tahu. Mungkin kalau gitu ke Bu Yulida lah, Bu Haji. Ini Bu Haji kan Ibu juga baru di sini ya. Tadinya dari SLB Kota Gorontalo. Kalau melihat ini membandingkan lah antara yang di tempat Ibu lama dengan di sini, tantangannya apa Bu? Terima kasih Pak yang melihat dari saya kan baru pindah ke sini terus langsung sudah ada pandemi ini. Jadi begitu saya pindah ke sini pandemi mulai pas saya 2 bulan. Tapi saya lihat kemarin di kota kalau kita sudah ada program seminggu sekali kita ada lomba membaca dari semua tingkatan SD, SMP, SMA. Tapi sebelumnya setiap hari itu sebelum masuk ke kelas kita wajibkan 15 menit untuk membaca. Ya terserah sama guru-guru apakah di awal atau di akhir. Jadi terserah dan kami kemarin sudah itu yang kami lakukan. Insya Allah dilaksanakan oleh kepala sekolah sebelumnya dan di sini saya lihat di sini juga kami sudah programkan, kebetulan saya sudah datang ke sini. Jadi setiap minggu hari Jumat itu Jumat Takwa. Jadi mulai membaca Al-Quran. Jadi anak-anak dibiasakan biar hanya satu huruf membaca surat-surat pendek setiap hari Jumat dan setiap hari itu kami tetap melaksanakan untuk 15 menit untuk membaca setiap hari seperti itu. Tapi kebetulan kita sudah ada pandemi jadi sudah berhenti. Jadi insya Allah pandemi ini segera berlalu. Kita doakan supaya kita tetap biasa. Tapi terus untuk dari provinsi sebetulnya dari provinsi itu sudah ada gerakan literasi sebelumnya. Tapi kebetulan edukasi belum itu kami sudah membentuk gerakan literasi provinsi. Satgasnya ada di sekolah-sekolah dan provinsi juga ada. Tapi kan kebetulan kami juga sudah sebetulnya program kami tahun ini kami akan membuat wisata sejarah. Tapi karena kami tidak bisa laksanakan pandemi itu jadi berhenti dengan sendirinya. Sebetulnya kami ingin Pak Desember ini pada momen pas Hari Anak Disabilitas kita ada momen untuk literasi tentang kebudayaan daerah Gorontalo. Tapi tidak terlaksana. Literasi budaya dan keluargaan Ibu ya. Iya. Nah, tapi persiapannya kan saya lihat sudah ada ya Bu ya. Iya. Walaupun pandemi artinya segala sesuatu tetap ada. Iya. Cara pembagiannya di dalam pengelolaan sekolah ini gimana Bu? Apakah piket atau semua memang wajib guru masuk atau gimana? Oh ya, kalau dari pemerintah provinsi itu karena pandemi ini tadinya kita 50-50 misalnya jumlah kita 50 guru kita setengah-setengah. Tapi kebetulan kemarin setelah diperiksa banyak guru yang terpapar jadi kita dibagi lagi piket. Jadi alhamdulillah, tapi sekarang alhamdulillah kita sudah hijau lagi. Jadi kita bersyukur setelah diperiksa sudah di swab, alhamdulillah guru-guru kita semua negatif Pak. Kemudian ini berlanjut, Ibu kan punya pengalaman dari yang sebelumnya.
Ini masa pandemi ini tidak boleh menghentikan kita untuk beraktivitas Ya. walaupun di rumah. Iya. Nah, bagaimana pendekatannya Ibu lakukan untuk tetap menggelorakan gerakan literasi sekolah ini di masa pandemi? Mungkin menggunakan daring, atau kan ada indikatornya itu bahwa Satgas harus tetap berjalan, program kerja harus tetap ada, kemudian pojok baca harus ada, pengelolaan perpustakaan ada, kemudian mading ada, kemudian lingkungan kayaten ya, dan satu lagi kegiatan-kegiatan lomba-lomba gitu ya. Nah, ini bagaimana mensiasati di masa pandemi ini? Terima kasih Pak. Alhamdulillah kami biarpun masa pandemi ini kami tetap tidak mungkin berbuat hati kami untuk tetap melaksanakan GLS ini. Terus untuk pendidikan anak-anak, kebetulan kami untuk literasi membaca tetap kami jalankan, dan malah kami adakan secara virtual, secara luring. Jadi kami kerjasama dengan RRI Gorontalo untuk mendatangi siswa-siswa di satu tempat, dan sebelum kita mengadakan pembelajaran secara luring, tetap di radio itu kita umumkan, nah kita jangan lupa membaca, nah kita tetap guru tetap disyaratkan untuk harus menyampaikan, harus rajin membaca biarpun hanya 5 menit atau 10 menit. Anak-anak tetap kita harus anjurkan untuk membaca. Jadi setiap guru-guru turun ke lapangan, saya wajibkan untuk tetap menitipkan untuk jangan lupa membaca. Dan untuk pembagian di sini, alhamdulillah setiap saat kita benahi taman-taman, kita benahi pojok baca, tetap seperti semula. Jadi tetap kami mengadakan untuk literasi GLS itu tetap kami jalankan, biarpun anak-anak tidak ada, kita guru-guru kita wajibkan tetap membaca seperti itu. Jadi lebih ke banyak literasi digitalnya ya? Iya, kebanyakan digital Pak. Iya. Perpustakaan digital, Iya. pojok baca digital. Iya, semua sistem digital semua Pak. Ini luar biasa. Jadi sahabat GLSM, ini sekolah ini sebenarnya kan sudah lama dan menjadi sentra PKPLK ya, dan saya lihat memang tantangannya Bu Haji ini ya lumayan untuk membenahinya. Saya sedikit lagi nih Bu, bagaimana kerjasama antar sekolah luar biasa di Gorontalo di dalam memacu gerakan literasi sekolah ini? Alhamdulillah untuk kami ini untuk SLB Provinsi Gorontalo, kebetulan saya sebagai Ketua MKTS, alhamdulillah untuk kerjasama kami sangat baik, dan setiap ada gerakan atau program-program yang ada diturunkan secara dari pusat, kami segera bahkan ke semua sub SLB secara secara daring, jadi semua melalui pokoknya kalau masa sekarang itu harus dilakukan dengan berbagai cara ya. Contoh juga dari saya Pak, kalau di kita itu kan ada lomba-lomba, lomba-lomba yang untuk ke pusat itu SLB kan, SLB dengan SMA itu kan di peserta didik. Jadi mereka kemarin tetap mengadakan lomba, tetap ikut lomba meskipun dia secara daring. Tapi itu luar biasa semangatnya mereka meskipun dalam keadaan pandemi. Kan ada AKPDBK, ada lomba-lomba lingkungan, semua dari ya. Dari semua, alhamdulillah mereka juga masih kembangkan tetap semangat ya. Dari apalagi ada yang kemarin terus di periode rumah itu tetap alhamdulillah dapat bantuan juga dari pusat. 2,8 bantuan beasiswa. Terus dari dinas juga ada program Tetap untuk SLB. Baik, sekarang ke yang spesifik. Saya datang ke sini terkait dengan Monef nih Bu. Sejauh mana kebermanfaatan bantuan-bantuan dari Direktorat PMPK atau dari Kemendikbud Pusat untuk sekolah luar biasa, baik secara pribadi di sini maupun secara provinsi?
Mau dari Ibu dulu? Saya dulu, alhamdulillah Pak, kita sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat, terutama di yang untuk PKLKAM, karena selama ini semua bantuan itu sangat bermanfaat bagi kami, dan alhamdulillah anak-anak kami juga sangat senang. Dan tadinya dulunya seperti mereka ini masyarakat itu memandang remeh ke kita, yang mana kita itu anak-anak tidak beruntung katanya. Tapi alhamdulillah dengan ada bantuan dari pemerintah pusat maupun dari provinsi, alhamdulillah kami bisa bangga diri. Jadi kami juga anak-anak menjadi Indonesia sangat mampu dan bisa bersaing, malah kami lebih unggul dari sekolah-sekolah yang ada yang dari umum pada umumnya. Jadi orang tua pun alhamdulillah bantuan-bantuan dari pusat ini sangat membantu, dan orang tua sangat senang Pak. Apalagi kita tiap tahun kita diberikan seragam anak-anak, seragam untuk anak-anak, untuk buku, pembelian buku, dan untuk sepatu. Jadi mereka sangat senang, katanya kalau sekolah di sekolah luar biasa semua difasilitasi seperti itu. Jadi orang tua sangat terbantu, apalagi anak-anak kita di kabupaten ini Pak, paling banyak anak-anak yang kurang mampu seperti itu. Jadi mereka sangat senang dan berterima kasih. Dan kami sebagai guru sangat boleh ke Pak Direktur atau ke Pak Mendikbud? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Menteri, Pak Mendikbud, Ibu dari Direktorat, semua yang ada kepentingan di pusat maupun daerah. Kami sangat berterima kasih bahwa kami sudah dibantu. Insya Allah bantuannya ke depan lebih banyak lagi. Terima kasih. Amin. Saya kira bincang-bincang sementara begitu Bu, nanti kita ingin melihat perpustakaannya, kemudian pojok bacanya, ya walaupun nggak ada siswa ya, atau lingkungan sekolah ini boleh diliput ya Bu ya? Ya bisa Pak, ya. Ya terima kasih. Nah sahabat FGLSN, tadi sudah wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Kasih. Ini sekarang saya ingin meliput lokasi lingkungan dari sekolah luar biasa Kabupaten Gorontalo. Ini dulu namanya Sentra PKPLK. Jadi ini sebagai pusat keterampilan dan pusat belajar. Ini kapan dibangun yang ini ya Bu? Udah lama Pak, ini tahun berapa? Tahun 80-an Pak. Oh ini udah zamannya Pak Yamin ya? Iya. Ini sementara lagi dibenahi di sana. Sementara pembenahan lagi membuat. Sebetulnya kalau pohon-pohonnya udah bagus, tinggal aja. Iya. Merapikan. Dirapikan tinggal. Ini masa keterampilan anak Pak, mereka yang buat. Oh, Ini. Mana Bu? Ini tempat-tempat itu rak bunganya. Raknya ya. Nah ini dari rumput Jepang. Tari rap ini kalian. Ini mereka buat bengkel-bengkel. Dari bengkelnya ya. Dari bengkel keterampilan. Apalagi ya Bu yang ingin ditunjukkan? Ini ada cuma di ruang keterampilan di sini. Ibu Una ada kunci. Ruang keterampilan yang satu. Ini ada kolamnya, kolam lele. Bu Una. Ada yang lagi di belakang, ada ini nggak? Ada Pak, tapi tunggu Ibu dulu. Bagus nggak di belakang? Masih berbenah-benah juga banyak. Oh coba lihat. Coba lihat ke belakang gitu ya. Di belakang ada pembangunan apa Pak? Ini kelas apa bukan? Kelas bukan? Ada ini enggak? Ada pojok bacanya enggak? Oh di belakang Pak. Perpus. Oh, perpustakaan sama lapak di situ. Ini lagi pembangunan. Sementara set-set ini Pojok bacanya ini. sebelah sini.
lagi Ada pemecatan. lagi berantakan karena Iya, lagi dicat. dicat. Iya, ini perpustakaannya di sebelah. Kalau di sana ada taman lagi ya, Bu? Ada. Sementara lagi pembenahan semua, Pak. Saya suruh cat semua. Ada pembakaran semua. Sementara dikerjakan semua. Ada taman juga di sini ya. Ada taman juga, Pak. Jadi saya suruh bongkar semua. Oh, ternyata masih luas Ibu ke sana ya. Iya. Ini Pak, ini perpustakaan Pak. Tapi kuncinya sudah pulang Ibu lagi. Ini Pak lagi diperbaiki. Ini jadi selama masa pandemik ini lagi dibongkar-bongkar ya, Bu ya? Lagi bongkar-bongkar semua. Untuk persiapan Januari. Iya, insyaallah. Ini pembuatan itu. Dinding kita tuh itu kan? Iya. Terakhir. Iya. Kalau itu asrama, Asrama Pak. Iya, lagi diperbaiki, suruh perbaiki. tapi kosong juga kan Iya, sekarang? kosong semua Pak. Lagi sementara dibenahi-benahi semua. Semua seperti ini. Dibenahi semua. Ini masih semua dibenahi. Anjak. Jadi yang pojok baca sebetulnya ada ya, Bu ya? Ada Pak. Di sini ada dua. Ada pojok Iya, baca ada pojok baca sekolah, dua. ada Ada. pojok baca kelas. Iya, ada. Cuma sementara masih di Lagi dibongkar ya. ada pembenahan semua. Supaya mulai masuk Januari sudah bagus. Ini kan ada punya lemari tuh. Iya, lemari untuk penyimpanan. Madingnya juga sementara Iya. ini vakum. Kalau ini hasil karya mereka. Ini dari Iya. ini dengan Topi, iya, topi. kopiah karannya yang wajib dipakai oleh kaum Iya, ada batu-bata. Oke, sahabat FGLSN, saya kira itu sementara liputannya, Bu. Sini, Bu. Iya. Nggak. Ya. Kita ini kita tutup dengan salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.